Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pembelajaran fikih kita dengan menggunakan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Dan kemarin telah selesai untuk bab yang kedua. Ya, kemarin telah kita bahas juga selesai pembatal puasa. Sekarang kita masuk pada bab yang baru ya, dari kitab As-Siyam, yaitu Al-Bab As-Salis Mustahabatus Siyam. Ya, yang disunahkan ketika berpuasa, wa makruhatuhu, dan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Wa fihi mas'alatan. Di sini hanya ada dua masalah saja. Yang pertama, al-mas'alatul ula mustahabbatus siyam, tadi yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa. Yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-umur taliyah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan perkara-perkara berikut ini ketika dia sedang berpuasa. Yang pertama, as-suhur. Ya, as-suhur itu makan sahur ya. Kalau as-sahur artinya bisa ya waktunya. Ya, as-sahur itu waktu sahur. Kalau as-suhur itu makan sahurnya. Disunahkan. Kenapa kok disunahkan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah fa inna fis sahuri barokah. Ya, karena di dalam waktu sahur itu ada keberkahan, atau di dalam makan sahur ya ada keberkahan. Wa yatahaqqaqu sahuru bi katsiri ta'am wa qalilihi. Ya, makan sahur ini bisa makannya banyak dan juga bisa sedikit, bisa dinamakan makan sahur ya. Ini terrealisasi, terwujudkan ya, baik itu makannya banyak maupun sedikit ya. Intinya sudah makan atau minum ya, walau bi jur'atima ya. Meskipun dengan seteguk air, ini sudah dinamakan dengan sahur ya, makan sahur. Wa waktu sahuri ya, wa waktu suhur min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Ya, waktunya dari pertengahan malam ya. Jika kita misalnya waktu isya sampai subuh ya, misalnya isyanya jam 7 ya, subuhnya jam 4, berarti 16 kurangi 7, 9 jam. 9 jam bagi 2, 4,5 jam. Jadi 7 tambah 4,5, sekitar setengah 12 ini sudah bisa makan sahur ya. Habis itu tidur gitu ya. Ya, tapi sebaiknya ketika sepertiga malam terakhir ya, atau mendekati waktu subuh ya, mendekati waktu subuh. Yaitu nanti ada sunnah yang berikutnya, yang kedua ya. Yang kedua, takhirus suhur ya, mengakhirkan waktu makan sahur ya, mengakhirkan makan sahurnya. Ya, li hadis Zaidin Ibni Sabit ya radhiyallahu anhu qol tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Ya, kami makan sahur bersama dengan Rasul, kemudian kami berdiri hendak melaksanakan salat ya. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Ya, kemudian aku bertanya ya, waktunya atau jaraknya berapa antara makan sahur sama sholat atau sama adzan ya. Qala khamsina ayat, yaitu sekitar 50 ayat ya. Ya, ini ayat yang sedang isya ya. Wallahu alam. Tidak ayat-ayat yang pendek, tapi ayat-ayat yang sedang. Dan ini biasanya dijadikan kalau di kita jadi waktu imsak itu ya. Sekitar ada 10 menit. Jadi ketika waktu imsak ini sebenarnya waktu yang disunahkan kita makan sahur di dalamnya. Ya, kemudian kita masuk yang ketiga, sunnah yang ketiga, yaitu ta'jilul fitri. Ini sebaliknya.
Dari sahur, kalau sahur itu diakhirkan, kalau berbuka itu disegerakan ya, segera ketika azan maghrib segera untuk makan. Ya, kalau lagi di jalan ya dengan niat saja, niat berbuka. Ya, nggak ada air, nggak ada makanan, ya sudah, niat saja berbuka. Kan kemarin sudah belajar pembatal puasa ya. Niat saja itu bisa membatalkan puasa. Maka kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, sudah waktu maghrib, maka diniatkan untuk ya berbuka, meskipun tidak makan ya, makan angin saja. Yang ketiga ini menyegerakan berbuka tadi, dan ini sesuai dengan fitrah kita ya. Kalau kita berbuka pengennya segera, tapi kalau makan sahur pengennya diakhirkan ya, biar kuat nanti ya, biar tenaganya masih. Berbeda jika sahurnya tengah malam, jam 12 malam, nanti waktu subuh malah sudah kelaparan ya. Fa yusahabu lis-shaimi ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syams. Disunahkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka ya ketika tenggelamnya matahari itu sudah terjadi ya, sudah terwujud, sudah terrealisasi. Ya, sudah nampak waktu maghrib ya, atau di sini ya kita waktu maghrib. Ya, waktu maghrib ya setelah tenggelamnya matahari. Fa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ya, orang-orang manusia itu masih senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi di umat Islam ini disunahkan untuk menyegerakan berbuka ya, jangan masih kuat nanti berbukanya, tidak, tapi disunahkan untuk segera berbuka, enggak memandang kuat atau lemah ya. Karena ini juga menyelisihi di agama lain ya. Di agama lain ada yang berbukanya itu ketika waktu Isya atau ketika terlihat bintang ya, bintang-bintang sudah terlihat di langit baru boleh berbuka. Tapi di Islam ya gampang ya. Yang keempat, al-iftar ala rutobat. Ya, ini disunahkan ketika kita berbuka, berbukanya itu dengan makan korma basah ya. Fa illam yajid fatamaratin. Jika tidak mendapatkan korma basah ya, di Indonesia misalnya kan karena korma juga mahal, mungkin nggak bisa membeli atau berat sekali untuk membeli, mending dibelikan beras dapat banyak gitu misalnya. Maka berbukanya di sini dengan korma kering. Ya, kalau nggak ada korma kering gimana? Wa antakuna witron. Sebentar, ini lagi berbicara tentang korma dulu ya. Kalau nggak ada korma basah, korma kering ya. Dan disunahkan di sini antakuna witron. Jumlah yang dimakan itu witir, ganjil. Satu cukup tidak kira-kira antum? Cukup. Ya sudah, satu cukup, sudah nggak apa-apa. Yang penting witir atau hemat ya, berhemat. Ya, punya 1 kilo untuk 1 bulan ya. Berbukanya satu korma. Ini witir bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya ya. Fa illam yajid fa'ala ya jur'atin min ma'. Jika tidak ada korma, ya sudah dengan tegukan air ya, bisa dengan air. Gampang ya, enggak terlalu dipikirkan. Tapi kalau misalnya bisa korma, maka korma itu lebih bagus ya. Karena mengandung glukosa ya, untuk energi kita. Karena kita sudah seharian berpuasa, kemudian dengan makan korma ini energinya pulih ya. Kemudian dalilnya apa? Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftilu ala rutabatin qabla an yusalliya. Ya, beliau berbuka itu dengan makan korma basah sebelum beliau sholat. Sholat apa? Sholat maghrib ya. Karena waktu maghrib. Fa ilam takun rutabatin fa'ala tamarot. Ya, kalau enggak ada korma basah ya dengan korma kering. Fa ilam takun hasawatin min ma. Jika enggak ada korma basah enggak ada, korma kering enggak ada, maka ini bisa digantikan dengan apa? Minum ya. Hasa itu minum.
minum air ya, dengan minum air teh atau air putih atau air apa ya. Yang penting airnya halal, bukan air minuman keras ya. Nauzubillah. Fa ilam yajid syai'an, ya ini kalau enggak ada apa-apa. Enggak ada air, enggak ada korma aja, enggak ada makanan yang lain juga enggak ada. Air juga enggak nemu. Maka di sini fa ilam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi. Ya, dia meniatkan berbuka dengan hatinya. Ya, antum pernah dapati di sini? Pernah tidak antum? Hah? Ya, kalau pernah paling di jalan ya, mungkin ketika lagi perjalanan ya, naik kendaraan, enggak bawa makanan atau minuman untuk berbuka. Tapi ini ada negara lain ya, yang memang mereka kesulitan untuk makan ataupun minum. Ya, jadi di sini disebutkan niat saja berbuka. Sehingga mereka ada yang bertanya. Ya. Kalau kita kan biasanya bertanyanya berbukanya dengan apa? Ya, kalau di sana bertanyanya ya, kalau puasa itu tidak apa namanya? Ketika sahur itu tidak makan, tidak minum, ketika berbuka tidak makan dan tidak minum bagaimana? Waalaikumsalam. Ya itu tadi ya, di suatu tempat, nggak tahu di daerah mungkin di Afrika sana, ada yang sampai bertanya ya, kalau puasa tidak sahurnya tidak makan tidak minum, atau ketika berbuka tidak makan tidak minum, itu bagaimana hukumnya, sah tidak puasanya? Sampai seperti itu ya. Kalau di kita malah berbukanya nanti dengan apa? Pertanyaannya seperti itu ya. Sahurnya nanti dengan apa? Karena kita ya alhamdulillah ada rezeki ya. Berbeda dengan di negara yang seperti itu tadi. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima yaitu doa ketika berbuka, wa asna'i asyam, dan juga ketika kita berpuasa. Ya, ketika kita berpuasa ini ada doa yang waktu-waktu kita puasa itu doanya ya mustajab, dan juga ketika kita berbuka. Liqouli sallallahu alaihi wasallam salasatun, ada 3 golongan orang la turaddu da'watuhum, doanya itu tidak tertolak, berarti doanya insyaallah dikabulkan. Yang pertama, golongan pertama adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka ketika antum berpuasa ya, banyaklah untuk berdoa. Wal imamul adil, imam yang adil, wal madlum, dan orang yang dizalimi. Maka hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain ya. Kalau orang lain itu yang terzalimi itu berdoa, ini bisa jadi kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau doanya bagus, kalau doanya jelek maka kita berakibat buruk pada diri kita. Kemudian yang keenam, yaitu al-iksar minas shadaqah wa tilawatil Quran wa tafsiris shaimin wa sair a'mal albir ya. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Ini ketika kita sedang berpuasa silakan memperbanyak sedekah. Ya, tergantung dengan kondisi ekonomi masing-masing ya. Dan yang penting ikhlas tadi dijaga ya. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Qur'an, sehingga dinamakan bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Syahrul Quran nama lainnya ya. Wa tafsirus shaimin, dan juga ya ini cara yang bagus sekali biar antum mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ya. Kalau antum cuma berbuka sendiri, pahala puasa antum cuma dapat 1. Berbeda jika misalnya mengundang sampai ribuan orang, pahalanya langsung dapat banyak ribuan ya. Ini memberi makan orang yang berpuasa. Ya. Nah, dalam Islam enaknya ada ini ya, MLP, multi level pahala. Ya, pahalanya bisa kita dapatkan meskipun kita tidak berpuasa.
Ketika misalnya juga ada teman antum yang puasa sunnah, antum nggak bisa puasa, silakan antum memberikan buka ya, diberikan makanan yang bagus ya, insya Allah antum juga dapat pahalanya. Orang yang berpuasa itu juga tidak dikurangi pahalanya ya, jadi dapat double. Ini hubungan simbiosis mutualisme seperti ini. Yang diberi makan, yang berbuka ya dapat dari antum, itu juga senang, antum juga senang, sama-sama bermanfaat semua ya. Sebentar dulu ya. Ya, silakan kalau minum silakan. Kemudian wasair a'mal bir ya, dan amalan-amalan kebaikan yang lain ini diperbanyak ketika kita sedang berpuasa ya, silakan. Ini disunnahkan. Kemudian yang ketujuh, al-ijtihadu fi sholatil lail. Wabil akhas fil ashril awakhir min Ramadan. Yang ketujuh ini sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat malam ya, atau sholat tarawih itu ya, bisa ditambah dengan sholat sendirian ketika sepertiga malam. Wabil akhas, dan lebih khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan ya. Yang ke-8 al-i'timar umroh ya, silakan. Jika bisa umroh silakan. Kemudian yang ke-9 ya, qaul inni shaim liman syatamahu. Nah, ini ketika berpuasa kemudian ada orang yang mengejek kita, ada orang yang memancing-mancing kita untuk bertarung, untuk berantem ya, untuk berantem. Maka disunahkan juga mengucapkan ini shaim, ya aku lagi puasa. Ya, bukannya saya nggak bisa melawanmu, ya lagi puasa saya gitu misalnya. Tapi ya jangan berantem ya. Ya cukup sampai di sini untuk yang online. Ini udah 17 menit. Ya, syukron ala husni istimaikum wa istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.